Lelaki yang mengancam memenggal kepala Presiden Jokowi terancam hukuman mati. Ini sebabnya. Kita penggal dan kosong. Indonesia penggal kepalanya Jokowi. Kepalanya Jokowi. Kok mesti ngancam-ngancam gitu? Loh, saya kenal juga kok. Emang gampang bunuh orang? Untuk apa buat seperti itu? Kalau kita berbeda pendapat dalam satu demokrasi, bukan dengan cara-cara itu, kan kampungan itu cara itu. Dan pasti ketahuan. Hanya soal waktu saja. Jadi tidak bisa berkelit. Tidak mungkin polisi ya. Saya lihat ini Pak Tito dengan very professional. Karena saya lihat semua datanya kok. Ya tidak mungkin lah. Untuk apa gitu? Nah, semua aliran benang merahnya itu kelihatan kemana larinya. Di era demokrasi seperti gini, masih ada pikiran seperti itu. Menurut saya betul-betul kampungan gitu. Kampungan sekali gitu. Nggak boleh dibiarkan begitu. Masa berdemokrasi mesti nanti ketularan sama generasi kamu nanti. Setiap ada perbedaan, bunuh. Apa ini bangsa Indonesia diajar? Semangat itu artinya berkata kepada orang tua, apalagi kepada kepala negara, kepada sesama, kan tidak boleh. Lu gua gorok, lu gua bunuh. Lah, apa-apaan ini? Kan nggak boleh. Saya punya bini aja kita bunuh nggak boleh. Jelas dia diserahkan oleh orang tuanya kepada saya bunuh. Apalagi kepala negara mau dibunuh. Jadi artinya apa saya katakan lagi? Siapapun tidak boleh berkata kasar. Itu kearifan lokal mengatakan. Nah, apalagi sekarang pada kepala negara, ya. Yang itu per 5 tahun biayanya triliunan, korbannya 500, polisi 25 lebih yang meninggal. Lah, sekarang ada orang enak-enak teriak-teriak, mau digorok. Lah, ini apa-apaan? Jadi kalau ada orang teriak-teriak di jalanan karena tidak puas, sebenarnya salurannya ada, katakanlah pemilu, ada Bawaslu, ada DKPP, ada Mahkamah Konstitusi, tapi ngancam yang bukan pihak itu, pidana loh. Siapapun sekali lagi ya, ketika orang melakukan perbuatan hukum harus dihukum. Bahkan HS 25 tahun tersangka laki-laki yang mengancam akan memenggal kepala Presiden Joko Widodo terancam hukuman maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Jerat hukum itu akibat tersangka dianggap telah mengancam keamanan negara dan niat untuk membunuh kepala negara. Pasal yang dikenakan adalah pasal makar. Tersangka dijerat pasal 104 KUHP dan atau pasal 110 KUHP, pasal 336 dan pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan dugaan makar dengan maksud membunuh dan melakukan pengancaman terhadap Presiden. Ujar Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Ade Arisam Indradi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin. Dalam pasal 104 KUHP disebutkan perbuatan makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden pemerintah. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Ade mengungkapkan saat ini HS masih dimintai keterangan secara intensif guna mengetahui maksud dan motif ancaman terhadap presiden tersebut. Tersangka masih dilakukan pendalaman untuk mengetahui motif dan latar belakang, ujar Ade. Seperti diketahui, HS 25 tahun ditangkap di perumahan Metro, Parung, Kabupaten Bogor pada Minggu pukul 8. HS melakukan ancamannya saat demo di depan gedung Bawaslu Republik Indonesia, Jalan MH Tamrin pada Jumat siang. Pria pengancam penggal Presiden Joko Widodo yang videonya viral di media sosial ditetapkan jadi tersangka. Ini tampang pria berinisial HS tersebut. Dari foto yang diperoleh detik.com, Minggu HS tampak memakai baju dan celana hitam. Dia berada di sebuah ruangan. HS ditangkap di Parung, Bogor pagi tadi pukul 8 WIB. Penangkapan itu dilakukan oleh tim di Treskrimum Polda Metro Jaya. HS diduga mengancam Jokowi seperti dalam video yang viral beredar di media sosial, melakukan pengancaman pembunuhan terhadap Presiden Republik Indonesia dengan mengucapkan kata-kata, dari Posoni siap penggal kepala Jokowi, Jokowi siap lehernya kita penggal kepalanya demi Allah.
ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Wuyono. Polisi telah menetapkan HS sebagai tersangka. Sudah ditangkap berarti sudah, tambah Argo. Saat ini HS masih menjalani pemeriksaan awal. Argo mengaku akan menggelar konferensi pers terkait hal ini esok hari, Senin 13 Mei 2019. Masih diperiksa, besok konfres, kata Argo. Guna mengamankan Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia beserta keluarganya dan tamu negara setingkat kepala negara atau pemerintahan. Biasanya diterjunkan pasukan pengaman Presiden. Tugas pokok Pas Pampres yakni melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat terhadap Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia serta tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan. Pas Pampres dikenal sigap dan selalu waspada terhadap segala kemungkinan ancaman keselamatan terhadap Presiden dan wakilnya, dimanapun dan kapanpun. Dikutip dari website resmi Pas Pampres, pasukan khusus ini terdiri dari anggota TNI yang dibagi dalam berbagai komposisi mulai dari komandan dan wakil komandan hingga unsur pelaksana yang terdiri dari 3 grup pengaman. Sehingga jarang sekali ada warga sipil yang mampu menembus keamanan Pas Pampres. Namun tidak demikian agaknya dengan seorang pemuda dalam sebuah video viral berikut ini. Pasalnya, ia secara terang-terangan mengancam akan memenggal kepala Presiden Republik Indonesia saat ini, Jokowi. Hal ini seperti dikutip dari gridot.id dari unggahan akun Twitter @yusuf_dumdung yang mengunggah sebuah postingan. Siapa kamu mau penggal kepala Presiden Republik Indonesia? Tolong segera ditangkap orang ini. @Sisi Polri, tulis @yusuf_dumdum dalam postingannya. Dalam video berdurasi 20 detik tersebut, nampak seorang pria berjaket coklat melontarkan ancamannya pada Presiden Republik Indonesia. Video yang nampaknya direkam di kerumunan massa itu secara jelas memperlihatkan pria berjaket coklat memberikan ancaman kepada Presiden Jokowi. HS 25 tahun tersangka laki-laki yang mengancam akan memenggal kepala Presiden Joko Widodo terancam hukuman maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Jerat hukum itu akibat tersangka dianggap telah mengancam keamanan negara dan niat untuk membunuh kepala negara. Pasal yang dikenakan adalah pasal makar. Tersangka dijerat pasal 104 KUHP dan atau pasal 110 KUHP, pasal 336 dan pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan dugaan makar dengan maksud membunuh dan melakukan pengancaman terhadap Presiden. Ujar Wadir Reskrimun Polda Metro Jaya, AKBP Ade Arisam Indradi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin. Dalam pasal 104 KUHP disebutkan perbuatan makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden pemerintah diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Ade mengungkapkan saat ini HS masih dimintai keterangan secara intensif guna mengetahui maksud dan motif ancaman terhadap presiden tersebut.